Yang ketiga yaitu pemaparan materi sekaligus sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kegiatan pada siang hari ini kita buka dengan doa. Doa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Cara-cara itu.
Ya demikian tadi acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi sekaligus sesi tanya jawab. Yang dimana pada pemaparan materi ini akan disampaikan oleh beberapa pemateri kita dan dipandu oleh moderator kita yaitu Kak Listia Masrullah. Kepada Kak Listia Masrullah, saya persilakan. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Merupakan sebuah kehormatan diberikan kesempatan untuk memandu acara webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Listia Masrullah. Di sini saya akan memandu jalannya webinar hari ini. Yang kebetulan tema kita adalah beragam manfaat hutan hingga hasil hutan non kayu. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang, juga nanti akan diskusi dengan santai karena kami mengharapkan timbal balik dari teman-teman yang akan sangat diharapkan demi tercapainya webinar pada kali ini. Nah, beruntung sekali kita pada siang hari ini, pada kesempatan kali ini, berkesempatan menghadirkan 3 pemateri yang sangat-sangat inspiratif, yang terdiri dari 3 elemen juga, 3 elemen yang ada kaitannya dengan hutan, yakni ada elemen dari pemerintahan, dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Pak Purnomo. Selamat siang, Pak Purnomo. Siang, Mbak. Ya, ini ada di kantor ya, Pak Purnomo ya? Di rumah, hari libur. Oh, di rumah, iya. Semoga sehat selalu ya, Pak Purnomo ya. Amin. Amin. Nah, yang kedua adalah Pak Sony Mohsen yang merupakan aktivis pemberdayaan lingkungan dan juga masyarakat yang banyak menerima penghargaan baik itu nasional, regional maupun internasional. Selamat siang Pak Mohsen, Pak Sony Mohsen. Selamat siang. Baik. Wah, ini di belakang Pak Sony ini sudah ada gambar sirup dari olahan buah mangrove ya Pak ya? Betul. Nah, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut tentang olahan-olahan itu, Pak ya. Nanti bisa dikenalkan ke teman-teman. Nah, yang ketiga ini ada dari organisasi Nirlaba yang konservasi hutan dan juga pemberdayaan kepada masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan. Ada Mbak Nur Kamariah. Selamat siang, Mbak Nur Kamariah. Halo, Mbak. Mbak Kokom sudah join belum ya? Oke, mungkin masih berusaha untuk menghubungkan ke ruangan ini ya. Sudah. Oh, iya. Halo Mbak Listia, sorry tadi saya masih mute ternyata. Terima kasih banyak. Oke. Nah, Mbak Kokom ini adalah dari KKI Warsi ya Mbak ya? Betul. Ini kita datangkan jauh-jauh dari Sumatera, dari Jambi ya Mbak ya? Iya, dari Jambi. Nah, nantinya ilmu-ilmu dari Mbak Kokom ini nanti akan sangat diharapkan untuk teman-teman yang ada di Surabaya ini ya Mbak ya? Oke, nanti kita akan berbincang lebih lanjut. Nanti kita setelah ini kita masuk ke sesi pemaparan materinya. Nanti yang pertama ada dari Pak Purnomo, kemudian dari Pak Sony, dan juga dari Mbak Kokom gitu ya. Nah teman-teman, berbicara soal hutan, kita taunya hutan adalah ya alam, kemudian jauh dari kita, kemudian hasil hutannya berupa hanya kayu saja. Tapi teman-teman, hasil hutan itu tidak hanya kayu saja ya. Jadi banyak sekali hasil hutan yang bisa kita manfaatkan sehari-hari. Mungkin oksigen yang kita hirup setiap hari juga adalah hasil dari hutan yang mungkin kita tidak menyadarinya. Nah, karena hutan ini sangat dekat dengan kehidupan kita, sangat dekat dengan kesejahteraan kita, ini kalau kita kelola dengan baik bisa menghasilkan nilai jual ekonomi, kemudian juga selain untuk pemanfaatan pribadi juga bisa dimanfaatkan secara luas. Seperti contohnya Pak Sony ini yang kemudian berhasil untuk mengembangkannya secara lebih luas. Nanti kita akan berbicara seperti itu. Yang pertama kita akan berbicara tentang Dinas Kehutanan ini berikut dengan tugas-tugasnya seperti apa, kemudian juga peran-perannya untuk kelestarian hutan di Jawa Timur itu seperti apa. Jadi habis ini kita akan bergabung dengan Pak Purnomo. Nah teman-teman mengingatkan kembali bahwa diskusi ini berjalan dengan santai, jadi teman-teman nanti bisa memberikan tanggapan, memberikan sanggahan, kemudian tambahan, ataupun juga pertanyaan. Karena nanti di akhir kita akan ada sesi tanya-jawab, kemudian yang beruntung nanti akan mendapatkan, kita sudah siapkan 10 voucher yang masing-masing nanti akan, ini bisa lah kalau buat beli nasi padang gitu ya. Buat beli nasi padang ini bisa, jadi nanti teman-teman yang 10 orang beruntung bisa nanti dapatkan kuisnya, dan jadi nanti materinya bisa disimak dengan baik-baik supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Nah,
Yang pertama kita bergabung dulu sama Pak Purnomo. Pak Purnomo? Ya, ya Mbak. Sudah siap ya Pak? Ya. Sudah siap berbagi ya Pak ya? Nah Pak Purnomo, Dinas Kehutanan ini kan sebagai instansi pemerintahan yang turut terjun langsung ya untuk pelestarian, pelindungan hutan ya Pak ya. Nah, kalau saya melihat di website-nya ini, menurut peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ini tugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur adalah terkait dengan pengelolaan hutan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang hutan, kemudian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kemudian juga pengelolaan daerah aliran sungai ya. Ya, betul. Nah, mungkin nanti Pak Purnomo akan menjelaskan lebih lanjut tentang tugas-tugas itu, kemudian juga cara pengelolaannya bagaimana. Mungkin silakan saja saya langsung ke Pak Purnomo dan tempat monggo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alistria sebagai moderator. Selamat siang Pak Sony, Mbak Kokom, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya nama Purnomo Probonugroho. Sehari-hari saya bertugas di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Kebetulan sebagai Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Bojonegoro, yang wilayah kerja kami itu mulai dari Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Baik, mungkin itu nanti yang lainnya kita bisa diskusi. Bisa minta tolong ditampilkan paparannya? Teman-teman dari panitia minta tolong bantuannya ya. Belum bisa tampil ya? Oke, mungkin masih ada kendala Pak. Ini masih dicoba untuk dari teman-teman ya. Mungkin bisa sambil memberikan penjelasan Pak, Ya, mungkin sambil menjelaskan insight sambil baik. diproses sama teman-teman. Ya, oke, terima kasih. Jadi sebenarnya slide yang pertama, jadi saya kepingin berbagi dengan teman-teman semua tentang mengenal hutan Jawa Timur, apa yang telah dilakukan oleh kami di Dinas Kehutanan beserta stakeholder yang lain, dan apa seharusnya yang kita lakukan bersama. Nah, di slide yang pertama itu sebenarnya saya kepingin berbagi dengan teman-teman semua bahwa satu kalimat yang kita bisa banggakan ketika kita bergaul di dunia internasional adalah ketika bicara tentang hutan itu adalah welcome to the wonderful Indonesia. Di Indonesia itu adalah hujan tropis, kita punya hujan tropis nomor 3 yang terbesar di dunia. Kita punya hutan mangrove yang terluas di dunia dan beraneka ragam satwa dan tumbuhan yang adanya cuma di Indonesia. Sebenarnya gambarnya bagus banget, sayang kalau nggak kelihatan. Oke, terus kemudian di sini juga banyak gambar sebenarnya. Kalau kita bicara hutan, hutan itu adalah kalau bahasa textbooknya suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Artinya bahasa kuncinya adalah kumpulan pohon. Oh, lanjut slide yang berikutnya, lanjut. Lanjut, Mas, slide yang berikutnya. Coba diulang sebelumnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Welcome to Wonderful Indonesia.
begitu dingin, begitu adem kalau kita di dalam hutan. Nggak ada panas-panas seperti di kota. Termasuk di hutan mangrove. Nanti Mbak Suni mungkin banyak cerita. Hutan mangrove ada kepiting, ada ikan, ada udang, dan sebagainya. Kita juga punya savana yang tidak dimiliki oleh negara lain. Di Jawa Timur ada di Baluran, ada di Alas Purwo. Kita juga punya hutan tanaman industri. Kita juga punya banyak satwa yang endemik di Indonesia seperti komodo, harimau Jawa, dan sebagainya. Lanjut. Sebentar ke atas. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tentang definisi hutan. Pada intinya adalah hutan itu kumpulan pohon. Kumpulan pohon yang ada di satu area yang bisa menimbulkan iklim mikro. Jadi kalau di hutan itu pasti akan lebih dingin karena iklimnya akan pasti beda dengan di tempat lainnya. Lanjut. Nah, kalau kita bicara fungsi hutan, apa sih fungsi hutan buat kita? Pentingnya apa hutan buat kita itu? Satu, hutan itu bisa meningkatkan kualitas air. Karena hutan menampung air hujan dan menginfiltrasikan air ke dalam tanah. Kemudian hutan juga menyediakan kayu, serat, dan bahan bakar energi. Kemudian hutan juga memperbaiki kesuburan tanah. Hutan juga menyediakan makanan dan hasil hutan lainnya seperti yang Mbak Alistia tadi sampaikan. Kemudian hutan juga menyediakan pekerjaan bagi masyarakat sekitar hutan. Hutan juga memperbaiki biodiversity. Jadi ada banyak, kalau ada hutan, tanahnya subur, pasti ada cacing di situ. Salah satunya itu biodiversity. Kalau di daerah utara di Tuban, Bojonegoro, ada ulat jati kalau musim-musim kering begitu. Kemudian hutan juga memperbaiki kualitas udara. Hutan juga membantu kita untuk melakukan mitigasi perubahan iklim, dan hutan juga bisa menyediakan fungsi peluang rekreasi. Lanjut. Lanjut, Mas. Ya. Hutan itu terdiri dari berapa macam sih? Hutan itu berdasarkan fungsinya, itu ada hutan konservasi, ada hutan produksi, dan hutan lindung. Nah, kalau kita dinaikkan sedikit, Mas. Bisa. Nah, di hutan konservasi itu ada kawasan hutan suaka alam. Contohnya cagar alam dan suaka marga satwa. Ada kawasan hutan pelestarian alam, ada taman nasional, ada taman wisata alam, ada tahura. Taman nasional ini kalau di Jawa Timur ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ada Taman Nasional Meru Betiri, dan Taman Nasional Alas Purwo. Tahura ini Taman Hutan Raya. Ini yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu ada di Batu sana. Lanjut. Nah, apa itu hutan lindung? Hutan lindung itu adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Bisa dinaikkan sedikit biar kelihatan sama teman-teman yang lain. Naik sedikit. Naik. Ke atas, ke atas. Oh, turun. Mohon maaf, turun. Mohon maaf. Sebelumnya, nah, sementara hutan produksi itu adalah hutan yang digunakan untuk produksi hasil hutan terutama kayu. Lanjut di bawahnya. Nah,
Kalau kita bicara sedunia, itu luas hutan dan lahan kita itu ada 4 miliar hektar. Dan 30% diantaranya adalah dilindungi dengan ditutup oleh hutan. Di daerah subtropis, di daerah boreal sana, di daerah kutub dan iklim sedang, itu ada 7.500 miliar hektar. Sementara di tropikal dan subtropikal itu ada 5.500 miliar hektar. Lanjut. Nah, kalau kita bicara di Indonesia, tadi yang ada hutan konservasi, hutan lindung, kemudian hutan produksi, itu hutan konservasi kita 18% atau setara dengan 21 juta hektar. Hutan produksinya ada 56 juta hektar dan hutan lindungnya ada 29 juta hektar. Dan itu saat ini berdasarkan data bisa menghasilkan sekitar 76 miliar setiap tahun. Lanjut. Nah, kalau kita bicara di bawah saja, di bawah langsung aja ke bawah. Langsung ke bawah, oke. Terus. Nah, ini data yang ada di kita. Kurang ke atas ya. Oke. Jadi data yang ada di kita itu luas hutan di Jawa Timur ada sekitar 1,3 juta hektar. Yang di kawasan konservasi ada 230.000 hektar. Dan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung ada sekitar 1,1 juta hektar. Nah, hutan produksi dan hutan lindung itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2010 itu dikelola oleh Perhutani di Jawa. Kemudian yang cagar alam, Suaka Marga Satwa, Taman Wisata Alam, Taman Nasional itu dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian khusus Taman Hutan Raya karena ini berada dalam satu provinsi, Ahura Raden Suryo ini dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Lanjut ke bawah. Nah, kenapa sih hutan selain tadi fungsi dan manfaatnya dalam kaitannya dengan perubahan iklim ternyata hasil CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan manusia itu 34 gigaton pada tahun 2018 itu dihasilkan oleh fosil, pembakaran bahan bakar fosil, kemudian pabrik semen, industri dan lain-lain. Sementara penggunaan lahan itu juga menghasilkan emisi karbon dioksida itu kurang lebih 10% di atasnya sekitar 3,5 gigaton. Nah, sementara emisi itu dilepaskan ke udara dan ditampung di udara itu sekitar 44%. Kemudian diserap oleh hutan itu sekitar 30% dan oleh lautan 26%. Nah, kalau di udara kita sulit akan mempengaruhinya. Sementara kalau di lautan juga agak sulit juga mempengaruhinya. Paling mudah sebenarnya adalah kita mempertahankan hutan sehingga penyerapan karbon itu bisa sampai dengan 30%. Lanjut. Nah, apa yang menekan hutan? Kenapa tutupan hutan kita itu semakin lama semakin berkurang? Ada empat hal. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Kedua adalah pertambangan. Ketiga, kebakaran hutan. Keempat itu adalah illegal logging. Nah, mau nggak mau, seperti kita di Indonesia, negara kita termasuk yang populasinya banyak di dunia, itu adalah menekan ke hutan. Orang butuh lapangan kerja, orang butuh sumber pangan. Nah, satu-satunya orang memandang di dunia luar, paling gampang ya ke hutan. Kemudian tambang. Ternyata memang betul banyak tambang kita, baik itu gas, minyak bumi, emas, kapur, dan sebagainya banyak di kawasan hutan kita. Kemudian juga kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu juga banyak terjadi sehingga itu juga menghancurkan hutan kita termasuk pencurian. Lanjut.
kaitannya dengan perubahan iklim, apa yang kita mau lakukan? Ada dua hal, ada mitigasi, ada adaptasi. Nah, di mitigasi, fokusnya di mana? Fokusnya adalah mengurangi emisi. Sementara di adaptasi, itu adalah meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Itu ada beberapa hal, kalau misalnya kita mengurangi emisi, bagaimana kita membangun energi yang mungkin lebih hijau, yang tidak menghasilkan karbon dioksida, contohnya solar cell dan sebagainya. Kemudian bagaimana mengelola hutan dan lahan itu sehingga tetap bisa berfungsi sesuai fungsinya. Kemudian transportasi mungkin yang lebih yang lebih hijau dengan menggunakan listrik dan sebagainya, termasuk bangunan, pembangunan kota, industri dan kebutuhan yang lainnya. Sementara di adaptasi itu bagaimana kita meningkatkan ketahanan di kesehatan, kemudian makanan dan kebutuhan air, ada ekosistem dan ekosistem services, kemudian infrastruktur dan penyediaan lapangan kerja dan pembangunan komunitas. Lanjut. Nah, tadi yang Mbak Ristia sampaikan itu ini. Jadi Undang-Undang 23 itu tentang pemerintahan daerah itu mengatur bagaimana kewenangan pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten. Kalau dilihat dari itu, urusan kehutanan itu sudah tidak ada lagi di kabupaten, semua di daerah itu beralih ke provinsi dan di situ diatur apa sih yang diurus oleh pemerintah provinsi? Satu, tentang pengelolaan hutan. Dua, tentang pendidikan. Tiga, tentang pengelolaan ekosistem dan sumber daya alam hayati, dan tentang pengelolaan das. Nah, di pengelolaan hutan ini ada 8 hal. Yang pertama tentang tata hutan, yang kedua tentang rencana pengelolaan, tiga tentang pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, karena kalau konservasi itu urusannya pemerintah pusat. Di dalamnya ada pemanfaatan kawasan hutan, ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, ada pemungutan hasil hutan, ada pemanfaatan jasa lingkungan, tapi dikecualikan terhadap penyimpanan dan penyerapan karbon. Terus kemudian yang keempat, rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, karena hutan negara kita sudah ada pemangkunya masing-masing. Kemudian yang nomor 5 itu perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. 6, pengolahan hasil hutan bukan kayu. 7, pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas kurang sampai dengan 6.000 meter kubik per tahun. Di atas 6.000 itu kewenangan pemerintah pusat. Dan pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus. Jadi ini macam-macam tujuan khusus ini ada religi, ada pendidikan. Nah, yang religi itu kewenangan pemerintah provinsi. Yang pendidikan dan lain itu kewenangan pemerintah pusat. Contohnya apa? Brawijaya punya KHDTK pendidikan kalau di Jawa Timur. Kemudian Universitas Muhammadiyah Malang punya juga. Kemudian Gajah Mada, Universitas Gajah Mada itu ada di Ngawi di Getas. Jadi kampus-kampus yang ada pendidikan kehutanannya bisa diberikan kawasan hutan dengan tujuan khusus. Lanjut. Nah, kalau tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, itu ada 3 tugas pokok. Yang pertama itu pengelolaan Tahura, Taman Hutan Raya, seperti yang saya sampaikan tadi. Di Jawa Timur ada Taman Hutan Raya Raden Suryo. Kemudian perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi. Yang ketiga adalah pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nanti di belakang, slide belakang, saya akan jelaskan di Jawa Timur ini sudah ada 4 KEE yang ditetapkan dengan peraturan gubernur, yaitu KEE di Banyuwangi, KEE kemudian Pangpang, KEE Pulau Masa Kambing, KEE di Trenggalek, dan KEE Mangrove di Ujung Pangkah. Kemudian kaitannya dengan diklat pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, itu ada penyuluhan kehutanan, kemudian ada pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. Yang terakhir tugasnya adalah pengelolaan daerah aliran sungai. Jadi daerah aliran sungai yang lintas kabupaten kota itu di kewenangannya ada di provinsi. Lanjut. Nah ini, kalau kita bicara dasar hukum yang lain, ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
itu pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. Jadi undang-undang ini diatur juga bahwa minimalnya adalah luas kawasan hutan ada 30% dari daerah aliran sungai. Nah, cuman di Undang-Undang Cipta Kerja itu nanti tidak berdasarkan luas, tapi berdasarkan kondisi biofisik setempat. Lanjut. Nah, pemerintah Indonesia juga mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% di tahun ini dan sampai dengan 41% apabila terdapat dukungan internasional. Indonesia adalah salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Saat ini, sektor tata guna lahan dan energi berkontribusi terhadap 80% gas rumah kaca di Indonesia. Lanjut. Nih, kalau kita bicara gas rumah kaca, secara umum di tahun 2030 itu kalau dari sektor kehutanan itu bisa sampai 714 metrik ton karbon dioksida. Nah, kalau kita lakukan sesuatu yang tidak kita atur, itu hanya 217 metrik ton. Kalau kita melakukan sesuatu yang benar-benar terskenario, itu bisa hanya sekitar 64 metrik ton karbon dioksida. Penurunannya bisa sampai dengan 23% dari secara umum kalau kita tidak melakukan apa-apa. Lanjut. Nah, kalau kita bicara Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah Indar Parawansa dan Pak Wagub, Pak Emil, itu sudah menetapkan Nawa Bakti Satya. Kebetulan yang terkait dengan ini adalah Nawa Bakti Satya yang ke-6, Jatim Agro, memajukan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan. Sasaran pembangunan kehutanan Jawa Timur 2019 dan 2024 itu adalah meningkatnya produksi hasil hutan dan meningkatnya luas tutupan hutan. Lanjut. Nah, ini kira-kira apa sih kebijakan yang diambil oleh dinas, yaitu memiliki tutupan hutan yang baik sembari memberi sumbangan ekonomi Jawa Timur di wilayah hulu untuk Indonesia maju. Apa itu diantaranya adalah rehabilitasi hutan dan lahan dengan bibit berkualitas melalui agroforestry, mendorong upaya pemulihan ekosistem kawasan konservasi, menurunkan gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan dan lahan, dan sumbangan produk domestik regional bruto dan menarik minat wirausaha muda. Nah, kalau di sini banyak teman-teman muda, kami sangat berharap bahwa teman-teman juga bisa terlibat dalam berbagai macam usaha di kehutanan. Kalau kita lihat PDRB dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat, posisi Jawa Timur jauh di atas provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Lanjut. Nah, kalau kita lihat, kalau kita refer ke rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategik 2019-2024, itu kami punya beberapa isu. Salah satunya adalah pengelolaan kawasan Tahura Raden Suryo belum optimal. Nanti akan didekati dengan persen nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan metode MET. Kemudian ada isu tentang upaya konservasi sumber daya hutan dan ekosistem. Kemudian ada isu tentang pemanfaatan potensi perbenihan tanaman hutan. Ada isu tentang pengelolaan hutan kewilayahan. Kemudian ada isu tentang tata kelola hutan dan pemetaan kawasan hutan. Ada isu tentang pengelolaan hutan produksi. Isu tentang upaya tertib penata usahaan hasil hutan terkait dengan peredaran hasil hutan. Kemudian ada isu tentang pengelolaan das dan perhutanan sosial. Lanjut. Nah, ini. Di dalam misi gubernur ada beberapa misi. Salah satunya yang terkait dengan kehutanan adalah mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah. Sasarannya ini yang salah satunya adalah meningkatkan nilai tambah produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Sasarannya adalah pertumbuhan tadi seperti yang saya sampaikan, pertumbuhan PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. Yang terkait dengan kehutanan adalah kehutanan dan penebangan kayu. Aktivitasnya apa? Pemantauan pengelolaan hutan produksi, pelayanan pengelolaan hasil hutan, dan produksi hasil hutan. Lanjut. Nah, kemudian terkait dengan misi 4, yaitu melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mengadop pembangunan yang berkelanjutan. Sasarannya adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ada tiga sasaran, indeks kualitas air, kualitas tutupan lahan, dan kualitas udara. Nah, kebetulan yang berhubungan dengan kehutanan adalah indeks tutupan lahan. Nah, apa aktivitasnya? Tata kelola kawasan hutan, pemulihan lahan kritis dengan bibit berkualitas, dan pengelolaan tahura. Lanjut. Nah, setiap tahun kami juga membangun target. Nah, target pembangunan ekonomi subkategori kehutanan tahun 2020 kira-kira ini. Yang pertama, persen penurunan luas lahan kritis sebesar 0,69%. Kemudian persen luas area rehabilitasi sebesar 0,53%. Persen penurunan gangguan hutan sebesar 2%. Persen nilai efektivitas air suryo, tahura air suryo dengan metode MET sebesar 74%. Persen peningkatan bibit tanaman hutan tersertifikasi 5%. Kemudian persen peningkatan produksi hasil hutan sebesar 2%. Persen peningkatan unit usaha tertib penata usaha hasil hutan 10%. Dan persen kemantapan kawasan hutan sebesar 64%. Lanjut. Nah, ini dia. Berdasarkan data sampai dengan tahun 2019 bisa dilihat di layar, ada sudah tercapai kegiatan perhutanan sosial, ada produksi kayu bulat, ada produksi hasil hutan bukan kayu, ada PNBP, ini penerimaan negara bukan pajak. Biasanya kalau di kita itu ada namanya provisi sumber daya hutan. Kemudian ada ekspor kayu olahan, itu dalam miliar US dollar. Kemudian ada kunjungan wisatawan yang ada kaitannya dengan sektor kehutanan. Lanjut. Nah, kalau kita lihat kinerja ekonomi dari sektor kehutanan di Jawa Timur sampai dengan semester 1 tahun 2020 bisa dilihat di layar. Ini mungkin ada kaitannya dengan sedikit COVID ya. Penerimaan kayu bulat asal luar Jawa itu turun 12%. Kemudian produksi kayu bulat turun 12%. Tapi sebaliknya penerimaan kayu bulat kita asal luar Jawa, ada dari Kalimantan, ada dari Papua, ada dari Maluku, itu naik 6%. Kemudian itu tadi Mbak Listia juga sampaikan bahwa banyak hasil hutan bukan kayu, ada resin, ada daun kayu putih, ada madu, ada bambu, ada minyak kayu putih, ada burung walet. Nah, datanya itu. Kemudian ada juga produksi agro dan biofarmaka dari kawasan hutan. Ada biofarmaka, ada kopi, ada porang, ada tebu dan sebagainya. Kalau kita lihat ekspor itu rata-rata naik 0,44%. Lanjut. Nah, ini dia. Di hutan juga dilakukan pengelolaan di bawah tegakan yang mendukung ketahanan pangan. Ada produksi jagung, padi, kedelai, kacang tanah, sayur mayur, itu sampai dengan 237.000 ton setahun. Kemudian ada juga produksi cengkeh, kopi, warna farma, mangga, pepaya, dan lain-lain. Ada juga madu, terus kita juga kembangkan yang terbaru itu ulat sutra. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Oke, ada warning dari panitia untuk mempercepat. Ini kawasan ekosistem esensial di Jawa Timur ada 4, ada Teluk Pangpang di Banyuwangi,
ada pantai Taman Kili-Kili di Trenggalek, ada mangrove di ujung Pangkah, hampir luasnya 1.554 hektar. Ada Pulau Masa Kambing di Sumeneb, 779 hektar. Lanjut. Nah, ini banyak saya sampaikan sebenarnya ada apa sih yang diusahakan di hutan itu? Ada sapi, ada madu, ada getah dan sebagainya. Ini salah satu kelompok yang sudah premium ada di Lumajang. Lanjut. Nah, ini bisa dilihat pengembangan hutan rakyat. Kita juga mengembangkan hutan di luar kawasan hutan. Nanti bisa dibagi aja materinya. Lanjut. Nah, ini juga ada madu, ada sumpit, ada minyak kayu putih dan sebagainya. Mungkin saya tidak berpanjang lebar, nanti bisa di copy saja materinya. Artinya sekarang pertanyaannya kemudian apa yang harus kita lakukan bersama? Yang kita lakukan bersama adalah kami sangat butuh dukungan dari teman-teman sekalian untuk mengkampanyekan fungsi dan manfaat hutan bagi kita. Kalau hutan itu tidak ada, apa jadinya ke masyarakat luas? Karena banyak masyarakat di luar sana, baik itu generasi muda, industri, bahkan pemerintah daerah, itu cenderung mengabaikan fungsi dan manfaat hutan. Sehingga menggunakan hutan dengan cara pandang yang hanya kepentingannya saja. Nah, itu yang kami sangat butuh bantuan dari teman-teman sekalian untuk mengkampanyekan fungsi dan manfaat hutan. Karena khawatir nanti suatu ketika apa yang kita dengar cerita tentang dinosaurus itu barangnya sudah tidak ada. Sama seperti nanti kalau anak cucu kita dengar bisa jadi hutan jati itu sudah tidak akan ada di Jawa lagi. Karena habis punah. Karena kalau kita lihat data tahun 2018 itu tanah kosong kita di Jawa Timur ada 47.000 hektar. Tahun 2017 tuh 18 itu naik menjadi 40.008 hektar. Berarti ada kenaikan 1.000 hektar lebih dalam waktu 1 tahun. Itu adalah indikasi bahwa kita sedang mengalami tekanan di luas hutan. Kemudian yang kedua adalah saya mengajak teman-teman semua untuk terlibat aktif dalam pengelolaan, perlindungan, dan konservasi hutan. Gimana caranya? Bisa melalui berusaha di dalam hutan, bisa melalui penelitian, kemudian bisa melalui KKN, bisa melalui pengabdian masyarakat, dan lain-lain. Mungkin itu, nanti selanjutnya kita bisa diskusi. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Purnomo untuk materinya tadi sangat-sangat jelas, banyak sekali ya. Jadi dari pemerintah sendiri itu sudah mengupayakan banyak sekali program-program untuk pelestarian hutan. Namun kembali lagi, apakah kita ikut mendukung atau tidak begitu ya Pak ya? Jadi tadi Pak Purnomo sudah mengajak kita semua untuk bersama-sama melestarikan, paling tidak mengkampanyekan lah upaya untuk memanfaatkan hasil hutan, kemudian juga untuk memperkenalkannya dalam artian untuk pelestarian dan juga memanfaatkan kembali hasil-hasil dari hutan ini. Nah, itu tadi materi dari Pak Purnomo. Setelah ini kita akan bergabung dengan Pak Sony. Nah, dari Pak Sony ini kita akan mendengarkan perspektif lain dari cerita tentang bagaimana masyarakat kemudian memanfaatkan hasil hutan mangrove untuk dijadikan sebagai olahan yang kemudian memiliki nilai jual ekonomi yang tinggi. Bagaimana Pak Sony? Sudah bisa kita mulai materinya? Halo Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Sony Moson. Kami dari komunitas kelompok tani mangrove Wonorejo. Nah, di situ tempat strategi kami di pesisir, dekat sekali dengan pantai timur Surabaya. Nah, dalam perjalanan waktu mulai tahun 98, kami sudah melakukan kegiatan di pesisir. Itu ada sesuatu yang perlu kami inovasi, yaitu memanfaatkan hutan mangrove selain kayu.
Nah, tolong materinya dibuka ya, Mbak. Ya, sambil menunggu kami ulangi lagi. Saya ucapkan selamat bertemu lagi dengan Pak Purnomo yang dulu ya sudah sering ketemu, tapi karena sesuatu kondisi kami akhirnya jadi jarang ketemu. Terus kepada Mbak Nur Khomariah, kami salam perkenalan. Kepada tim webinar juga yang kami hormati. Ya, betul. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore ini kita melakukan kegiatan yang baik sekali dengan banyak kenikmatan yang sudah kita nikmati dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita syukuri. Ya, kami ulangi bismillahirrahmanirrahim. Kami menyampaikan pemanfaatan buah mangrove sebagai sumber bahan pangan. Kurang N-nya ini. Nah, atau pemanfaatan buah mangrove menjadi bahan pangan sebagai upaya untuk melestarikan hutan mangrove. Lanjut. Nah, di sini kami punya komunitas yaitu kelompok tani mangrove Wonorejo. Pesisir Wonorejo secara geografis itu terletak bersebelahan dengan Selat Madura dan diapit oleh dua muara sungai. Kalau masyarakat setempat nyebutnya Sungai Londo, Kali Londo ya, itu kali yang dari hulunya dari Brantas, terus hilirnya melewati beberapa kota termasuk bermuara di Kecamatan Rungkut atau Wonorejo. Nah, Wonorejo sendiri itu diapit oleh dua muara sungai. Sebelah utara muara Sungai Wonokromo atau Sungai Londo tadi, sebelah selatan yaitu Kali Kecil atau Kali Apur yang membatasi Wonorejo dengan Medoanayu dan bersebelahan dengan Selat Madura. Kira-kira jarak tempuh dari kota sekitar 6 km. Itu sudah nyampe. Lanjut. Nah, kegiatan yang kami mulai tahun 1998 yaitu membersihkan sampah dengan mengadakan pendekatan-pendekatan kepada para penunggu tambak untuk membantu membersihkan sampah tadi. Karena dengan strategi letak tadi itu potensi sekali sampah itu ngumpul di Wonorejo, bersebelahan dengan Selat Madura, diapit oleh dua muara sungai, yang mana sungai itu sendiri juga dari hulunya sudah muatan sampah banyak. Terus secara geografis, bentuk pantainya Wonorejo itu melengkung, jadi tempat sandarnya sampah. Waktu tahun 98 kami mulai membersihkan itu, bermacam-macam sampah ada di situ, mulai dari gelas plastik, lampu neon, sampai kepada sofa rusak, kasur bekas itu banyak sekali. Nah, terus kami bersihkan selama 2 tahun, terus berupa gundukan-gundukan gitu. Tahun ketiganya kami baru mulai nanam dari bibit-bibit lokal. Sampai terus tahun 2010, keadaan sudah ramai, kami bergeser dari Wonorejo ke Surabaya Utara yang berbatasan dengan Gresik. Ya. Tahun 2004, kami mencoba menginovasi buah bogem yang nama latinnya Zoneraceae cassularis. Buah bogem itu menjadi minuman yang sekarang punya branding sirup bogem. Seperti di belakang saya ini. Ini sirup bogem. Nah,
Dari buah itu kami olah menjadi sirup mulai 2004 sampai launchingnya 2007. Nah, waktu